Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. It's me, Mr. Ade. Today we are going to learn a science topic called force and motions. Yuk, sebelum kita mulai bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Force and motions. Table of contents. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih? Topik pertama yaitu pushes and pulls. Pushes and pulls berarti ada dorongan dan tarikan. Di sini kita akan belajar how some objects works. Ada objek yang didorong, ada objek yang ditarik, dan banyak lainnya. Next, making things move. Membuat benda-benda bergerak. Nah, gimana sih cara membuat benda itu bergerak? Apakah kita suruh pindah, tiba-tiba dia pindah? Nah, tidak seperti itu ya. Next, natural forces, yaitu force dari sumber-sumber alami, force from the nature. Force itu apa? Nanti ada penjelasannya. Dan measuring force. Nah, forces itu bisa diukur loh dengan ukuran apa ya? Jadi bukan cuma jarak, lalu ukuran, lalu isi air, itu tidak cuma itu ya yang bisa diukur, sedangkan force pun bisa diukur. Yuk kita lihat saja. Number one, pushes and pulls. Look at the picture of the door. Kita lihat di sini ada teman kita Anton yang sedang menuju ke pintu. Nah, pintu itu didorong atau ditarik? Coba Mister tanya. Pintu rumah kamu, pintu kamar kamu, didorong apa ditarik? Bisa didorong, bisa ditarik. Nah, itu cara kerja pintu. Jadi pintu tersebut bisa kita terapkan, bisa kita dorong, bisa kita tarik. Tapi apakah kalau kita nggak dorong, nggak kita tarik, apakah pintunya terbuka sendiri, pintu rumah kamu? Nah, tidak dong, tidak ada force, tidak ada dorongan atau tarikan yang membuat pintu itu bergerak. Lah, itulah yang disebut dengan force. Nah, Mister, kalau pintu-pintu di mall gimana? Kan aku nggak deketin pintunya, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Ah, itu bukan pintunya kebuka sendiri ya. Jadi di atas pintu itu ada kamera. Begitu kameranya ngelihat kamu, kameranya akan otomatis menjalankan sebuah mesin yang akan menarik pintunya. Jadi walaupun bukan kamu yang narik pintunya, tetap pintunya itu ditarik oleh mesinnya. Jadi ada mesin tuh di dalam, di atasnya, di sekat-sekatnya ada rantai-rantai yang membuat pintunya itu terbuka sendiri, ditarik. Begitu kamu lewat, nah pintunya didorong balik sama rantai tadi. Tutup lagi deh. Ada roda-rodanya di situ ya. Itulah yang disebut dengan force. Semua hal, semua benda bergerak karena adanya force. Yuk kita lihat. Object that works by being pushed or pulled. Di sini kita punya banyak mainan nih, benda-benda seperti ini. Kita lihat ya. Ini adalah mainan. Kalau kita dorong dia akan bunyi di dalamnya sini. Ada bola-bola kecil terbuat dari kayu. Dia akan bunyi. Nah, itu kalau kita bisa dorong, bisa tarik, dia akan menggelinding. Begitu juga dengan gambar ini bebek-bebekan. Kan kita biasanya kita tarik ya karena ada talinya. Kita jalan-jalan lalu bebeknya akan mengikuti kita karena kita tarik. Lalu nih tempat keranjang mainan kalian pernah dong troli ini di mall-mall juga banyak tuh. Itu kan kita dorong. Kalau kita diamin begitu aja dia nggak bakal bergerak. Sama dengan yang ini untuk mengangkat barang-barang nih. Lalu ada juga sepeda. Sepeda nih, sepeda untuk anak-anak kecil. Ya ini juga didorong menggunakan kaki. Yang ini juga nih helikopter mainan. Jadi teman kita si Budi ini, dia akan menarik sebuah tali di dalam sini. Talinya kan muter-muter. Begitu ditarik,
talinya nyambung ke baling-balingnya. Nah, kalau talinya ditarik, baling-balingnya ketarik juga deh. Kalau baling-balingnya tertarik, dia akan mengangkat helikopternya ke atas. Nah, seperti itu. Jadi semuanya berasal dari tarikan dan dorongan. Pushed, pushes, and pulled. Lanjut. You can't see force. Kan kita ada bisa narik, bisa dorong, tapi kita nggak bisa lihat kan? Oh, ada sebuah cahaya kalau kita mendorong meja, nggak begitu kan? Kita nggak bisa ngelihat apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak. You can see a force, but you can feel the result. Kita mendorong meja atau dari gambar ini mendorong troli, gambarnya orang tersebut ya seperti biasa mendorong, tidak ada efek cahaya-cahaya atau ada listrik-listriknya, nggak ada. Karena kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa melihat hasilnya, yaitu resultnya adalah trolinya maju ke depan. Begitu juga dengan tombol nih, telepon atau di handphone kalian. Itu kalian termasuk push loh, tombol itu kamu mencet tombol. Yang sedang di laptop bisa ada di depannya ada keyboardnya. Oh, itu tombol kalian push, kalian mendorong tombol tersebut ke dalam. Seperti itu juga termasuk push. Yuk, kita lanjutkan lagi. Making things move. An object that is not moving is at rest or stationary. Nah, benda-benda yang tidak ada force-nya, tidak bergerak, disebut dengan stationary. Jadi benda tersebut ya diam, tidak terjadi apa-apa. Pulpen kamu taruh meja, kalau nggak ada angin, nggak ada yang nyenggol, nggak ada apa-apa, pokoknya kamu tinggal di kamar tersebut berpuluh-puluh jam, pulpen itu akan tetap di situ. Ya. Itu yang disebut dengan stationary. What do you have to do to move stationary object? Nah, kalau mau menggerakkan pulpen tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa seperti yang tadi kita pelajari, ada pushing, kita bisa mendorong pulpennya. Kita sentil sedikit pulpennya, nah dia bergerak pindah tempat. Or pulling the object, kita tarik geser sedikit, itu pull object. Nah, we can also twist them. Twist. Nah, twist itu adalah seperti yang memutarkan botol. Kalau botol-botol plastik, kalian sudah selesai minum, botolnya sudah habis. Itu kalian twist. Nah, itu yang disebut dengan twist. Benda itu juga bisa menyebabkan pergerakan. Nah, jadi yang helikopter tadi tuh, kita lihat lagi ini, helikopter itu yang kita sebut dengan twist. Karena dia kita putar menggunakan tali. Talinya kita menarik talinya memutar helikopternya, baling-balingnya, twist itu. Twisting object can make them spin. Kita lihat di sini. Look at these toys. What will you do to get them to move? Ada sebuah bola kaki. Nah, untuk menggerakkannya adalah kita menendangnya. Lalu ada juga sebuah mobil. Nah, mobil di sini menggerakkannya gimana caranya? Ya, yaitu dengan menggunakan bensin. Jadi di dalam mobil ada mesinnya dong. Nah, mesin itulah yang memberikan gaya atau force ke arah si mobil, ke arah rodanya. Nah, kalau roda itu mesin itu mendorong, menarik atau twist, memutar. Push, pull, or twist. Twist ya, karena di sini mesinnya kan membuat rodanya itu berputar. Jadi ada rantai yang membuat rodanya itu berputar terus. Nah, makanya rodanya baru membawa mobilnya untuk maju atau mundur. Lalu kita lihat di sini ada kapal-kapalan. Kapal di sini bergeraknya karena apa sih? Ayo. Nah, di sini kapal itu bisa bergerak karena gerakan airnya. Air kan berombak kan, bisa didorong ke kiri, ke kanan. Nah, itu termasuk push. Lalu kita lihat di sini ada kincir angin.
Wind will. Nah, kalau di sini kita lihat kincir angin di sini akan bergerak. Bergeraknya maju, mundur, atau berputar. Nah, berputar, twist. Yang memutarkannya siapa? Angin di sekitar kita. Ada angin datang, kita arahin begini, dia akan berputar. Begitu juga dengan nih, gangsing. Gangsing juga akan berputar dengan tali. Seperti tadi helikopter, baling-baling helikopter. Nah, coba Mister tanyakan, which toys moved by you pushing them? Mobil-mobil, benda-benda apa yang kita dorong? Apa aja yuk di atas? Ya, sepak bola kita dorong. Which toys needs a twist, yang butuh putaran? Nah, ini gangsing dan baling-baling. Which toy does not need you to touch it to make it move? Nah, ada toy, ada mainan yang tanpa perlu kita sentuh dia sudah bergerak. Nah, ada force dari sumber yang lain, bukan dari kita. Yaitu yang mana? Nah, ini karena digerakkan oleh air. Yang ini juga karena digerakkan oleh angin. Angin sama air kan bukan kita yang menggerakkan. Jadi karena memang merekanya bergerak. If you give something a little push, it will move forward slowly. Nah, contohnya, coba kalau kita anggap ini adalah mobil-mobilan. Kalau kita dorong sedikit, a little push, it will move forward slowly. Kita dorong sedikit, ya mobilnya jalan pelan sedikit. Sedangkan kalau kita lihat di sini, give something a big push, kita dorong, it will move faster. Jadi dia akan bergerak dengan lebih cepat dibandingkan kalau kita dorong pelan-pelan. Begitu juga dengan pintu, kamu buka, dorong pelan. Nah, kamu nggak akan menghasilkan suara. Pintunya juga bergeraknya pelan. Sedangkan kalau kamu pintunya dibuka langsung, bah, nah itu akan nabrak tembok. Pintunya akan berisik menghasilkan suara. Temboknya bisa rusak. Number 4, what do you think will happen to each object if no force act on it? Apa yang terjadi kalau tidak ada force sama sekali di objek-objek tersebut? Ya nggak bakal bergerak, dia akan tetap di situ-situ aja. Misalkan kapalnya kita ambil, kita taruh di tempat di atas meja, ya udah kapalnya akan tetap di situ, dia nggak akan bergerak-gerak. Tapi kalau kapalnya kita taruh di laut, dia akan terbawa ombak. Bisa-bisa kita tinggal nanti kapalnya masuk ke, bisa mengambang ke negara lain. Yuk kita lihat. 3. Natural forces. Nah, natural forces ini adalah force-force yang dari alam. Tadi yang kita lihat. Object can also move without humans pushing, pulling, or twisting them. Ternyata objek juga bisa bergerak tanpa bantuan manusia. Seperti yang tadi kita lihat, ada kincir angin, ada kapal, ada mainan, kapal mainan ya. If you look at the window, you might see tree moving. Nah, kalau kamu keluar, ada pohon yang bergerak-gerak dong. Nah, apakah ada teman kita yang lagi goyang-goyangin pohon itu? Enggak ada. Yang membuatnya bergerak adalah wind. Wind is moving air. Kita nggak bisa melihat, wah ada angin tuh. Tapi kita bisa melihat kalau ada benda-benda yang bergerak, pohon-pohon bergerak, layangan sedang terbang, berarti ada yang namanya angin. Wind is the example of natural force. Itu adalah salah satu natural force. Force dari alam, bukan dari manusia sendiri. Water can also push with very strong force. Kita lihat di sini. Ada sebuah kincir air. Nah, tuh ya kita lihat dia bergerak. Kincir air di sini dia bergerak karena didorong oleh air. Sumber airnya dari mana sih? Nah, jadi di atas sini, di balik sini nih, sumber di sini
ada sumber air dari bukit-bukit di sebelahnya. Maka dialirkan ke arah sini, dipasang-pasang pipa-pipa kayu-kayu. Airnya akan tumpah dan turun mendorong roda ini. Roda ini akan menggerakkan sesuatu di dalam rumah tersebut. Kira-kira yang menggerakkannya apa ya? Di dalam ada apa ya? Nah, jadi wind and water can also be a useful force. Kalau kita lihat windmills have been used to green flower for almost 2000 years. Nih, ini yang namanya windmill. Windmill ini untuk menerima udara. Nah, terus kalau udah bergerak, apa sih yang digerakin? Nah, ternyata di dalam bangunannya itu ada sebuah mesin tradisional yang bisa mengolah tepung. Jadi bukan harus manusia yang membubuk terus dipukul-pukul dibubuk ya, istilahnya namanya dibubuk. Kan kalau tepung itu biji-bijian yang dihancurkan seperti itu. Tapi bukan manusia yang terus-menerus membubuknya, yaitu tapi menggunakan windmill. Seperti itu. Jadi kalau ada angin, kenapa kita harus capek-capek? Seperti itu ya. Number 4, measuring force. When you drop an object, the force of gravity pulls the object down to the ground. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat ada pohon kelapa, di atasnya banyak kelapanya. Nah, mungkin nggak sih kelapanya tersebut jatuh menimpa kita? Nah, mungkin ya. Makanya kita jangan dekat-dekat kalau ada pohon kelapa terus lagi banyak angin kencang, takutnya nanti dia jatuh. Nah, di sini kita bisa melihat kekuatan dari maksudnya ukuran dari kekuatannya tersebut. Measuring force. Maksudnya apa sih, kita lihat saja ya di sini. Inside the force meter. Nah, ini nih namanya adalah force meter. Alat untuk mengukur force. Force meter. Inside the force meter is a spring that stretches. Di dalamnya ada sebuah spring. Spring itu adalah spare. Spare itu yang bentuknya seperti ini nih. Kalau kalian pernah membongkar pulpen yang ada tombolnya seperti yang cetek-cetek ini, di dalamnya akan ada spring. Nah, itu yang disebut dengan spring yang ada di dalam sebuah force meter ini. This shows how strong the force is. The force is measured in Newton. Nah, kalau mengukur berat menggunakan kilogram. Kalau mengukur isi volume air menggunakan liter. Nah, kalau mengukur force kita menggunakan newtons, namanya newtons. What happens to the spring when you add an object? Misalkan awalnya nggak ada apel, tapi setelah itu kita gantungkan apel di sini. Maka awalnya nih yang kalian bisa melihat ada garis di sini, garis warna hitam. Awalnya dia berada di sini. Tapi karena dia digantung, ada apel yang digantung, dia akan turun sedikit. What happens when the spring when you add a heavier object? Misalkan apalah kita ganti menjadi tas kalian yang isinya buku-buku. Wah, bisa-bisa awalnya dari angka 1 langsung turun ke 5. Nah, karena sangat berat. What happen if a very large object is added? Kita tambahin lagi tasnya, kita ganti menggunakan apa ya yang lebih berat, meja. Wah, bisa-bisa rusak ininya kabelnya, alatnya putus ke bawah. Alatnya akan merusak karena sangat berat. Jadi alat untuk newtons, alat untuk mengukur force itu pun berbeda-beda. Ya, kita lanjutkan. Nah, begitu ya, kita lihat di sini banyak benda-benda nih yang kita lihat di sini, dia mengukur sebuah bola plastik. Nah, dengan per di sini, ini pernya ya yang kita sebut dengan spring tadi nih, ini per. Awalnya springnya ada di sini, garis merahnya ada di sini. Begitu digantungkan bola, dia akan menurun sedikit. Begitu digantungkan batu, dia akan menurun sampai mentok ke bawah. Nah, begitu diganti apel, dia akan naik lagi sedikit. Dan setelah kita gantikan lagi dengan mainan kuda, dia akan turun sedikit.
Nah, berarti yang paling berat yang mana kira-kira? Ya, batunya nih yang paling berat number one. Lalu diikuti dengan mainan ini, mainan kayu, and then followed by apple, dan yang terakhir adalah force, bola plastik. Bola plastik kan enteng ya. Nah, inilah yang membuat benda-benda tersebut menarik tersebut itu disebut dengan weight atau berat. Weight, berat. Nah, berikut penjelasan dari Mister. Jika sudah paham, silakan menjawab pertanyaan berikut. Ingat ya, soalnya ditulis, langsung dijawab saja di buku tulisnya. Lalu dikirimkan ke Google Classroom. Jika misalkan di Google Classroom-nya error, boleh deh lewat WhatsApp. Tapi usahakan di Google Classroom-nya dulu ya. Baik, sampai sini Mister akhiri. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.